Oke, shalom teman-teman. Shalom. Shalom. Selamat siang, gimana kabarnya pada siang hari yang sangat panas ini? Di luar panas tapi dalam hati saya dingin, Dre. Nah, Saya juga dingin sih, Kak. Karena kurang kasih sayang. hatiku jadi dingin. Aduh, kok jadi ngebucin, Kak? Oke, pada siang hari ini tema kita itu what to do when it's over. Yang artinya itu apa yang harus kita lakukan setelah terbebas dari segala pergumulan. Ya, kalau menurut saya sih yang kita lakukan itu ya bersedia lagi untuk melewati pergumulan yang ada di depan kita lagi. Karena kan setiap makhluk yang hidup itu pasti mempunyai pergumulan. Maka dari itu kita harus selalu bersedia siap dengan segala pergumulan dunia agar kita dapat lebih kuat, lebih mengerti arti dari sebenarnya kita hidup ini. Dan kita mengingat itu, kita mau nyanyi dari lagu pelengkap Kidung Jemaat nomor 7, Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Oke, teman-teman, agar kita lebih mendalami ibadah kita dalam siang hari ini, kita satukan hati kita berdoa. Ya Bapa, Tuhan yang bertasa di dalam kerajaan sorga, kami datang ke hadirat-Mu dengan segala pergumulan kami. Kiranya ya Bapa, ya Tuhan, Kau yang memberikan kami kelegaan, Kau yang memberikan kami kenikmatan di dalam segala pencobaan kami, segala pergumulan kami ya Bapa. Dan kiranya Kau yang mengampuni kami ya Bapa atas segala kesalahan kami. Dan juga kiranya Kau yang selalu menuntun kami kemanapun kami berada ya Bapa. Walaupun kami
hanya beberapa orang ya Bapak, tetapi kami dengan senang hati ingin memuji memuliakan nama-Mu ya Bapak. Kiranya Kau yang memberkati, Kau yang menuntun, Kau yang memimpin ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami sudah berdoa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Iya. Silakan, Dre. Waktunya cairkan suasana. Waktunya cairkan suasana. Oke, ice breaking. Iya. Andre udah tahu gamesnya? Belum Kak. Sama. Coba kita lihat ya, ini Gimana? misterius juga nih games ini ya. Oke, teman-teman, kita mau masuk di wacana ya, waktunya cairkan suasana. Nah, di depan teman-teman sekalian, ada sebuah gambar. Yang kita mau coba lakukan adalah, coba teman-teman, ini sebetulnya ada Lina sama Kak Duma, Andre, Kak Esther. Bisa coba tebak ini sebetulnya gambar apa sih maksudnya gambar ini? Kalau saya tebakannya adalah kayak dua dinosaurus ini ya, lagi apa ini, berantem. Ada yang punya pendapat lain mungkin? Ini gambar apa ya? Ghostbuster, Bang, Kak. Ghostbuster. Iya, yang pemburu hantu itu ya Kak Duma ya. Oke. Perut kenyang. Perut kenyang terus ngantuk ya Kak Esther. Ini oke, iya, ini kayak ada ini ya, gambar ikan terus, atau maksudnya Kak Esther perut kenyang kalau di ronsen kayak begini ya? Ya itu Kak, maksudnya Bisa jadi. Bisa jadi. Kalau menurut Andre apa, Dre? Gambar apa nih? Apa ya Kak? Itu kayak gambar ginjal bukan sih? Masa ginjal? Tapi ginjalnya bisa lope. ginjal, Kayak Ginjal kayak gambar hati ya? Boleh. Kalau Lina gimana, Lin? Menurut kamu gambar apa, Lin? Mungkin ini triknya gini, teman-teman. Ngelihatnya bisa agak jauh ya. Coba dilihat dari agak jauh gitu. Nah, gambar apa itu? Wajah ya Kak. Iya, betul, Kak. Wajah siapa, Kak? Biar kita kasih ke Lina nih. Lin, wajah siapa, Lin? Iya tuh, sambung Lin. Wajah siapa ya, Kak? Tadi dulu. Yang pasti bukan wajah saya. Kalau wajah saya kan kelihatan di kamera itu. Yesus, Kak. Nah, iya betul. Jadi ini sebetulnya gambar wajah yang dimaksud ya. Yang dimaksud adalah gambar wajah Yesus. Adapun kalau misalnya tidak seperti harapannya, ya jangan salahkan saya, salahkan yang gambar ya. Oke. Iya, teman-teman, ini kita mau belajar sesuatu tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan pada saat ini ya. Nanti kita mau belajar lebih jauh tentang itu dan bagaimana sebenarnya tanggapan orang-orang setelah mengalami apa yang Tuhan Yesus perbuat di dalam diri dan kehidupan mereka. Lanjut. Oke, kita masuk di doa pengakuan dosa. Kiranya teman-teman kita tundukkan kepala, kita mengakui dosa-dosa kita, dan kita masuk dalam doa secara pribadi, dan kemudian nanti saya akan melanjutkannya. Silakan teman-teman.
Allah Bapa yang sangat baik, kami datang ke hadirat-Mu dengan membawa segala dosa-dosa kami, dengan membawa segala kekurangan kami ya Bapa. Kiranya Kau yang selalu memberikan kami penebusan ya Bapa. Kiranya Kau yang selalu memberikan kami pengampunan Bapa. Kiranya janganlah Kau berikan kami pencobaan yang terlalu berat Bapa. Dan kami mohon Bapa, ampunilah atas segala kesalahan kami Bapa. Karena sudah banyak sekali dosa atau kesalahan yang kadang kami perbuat Bapak. Kami tahu itu salah tetapi kami suka tetap melakukannya Bapak. Kiranya Kau yang mengampuni kami selalu Bapak. Dan kiranya yang Kau membuka hati kami agar Roh Kudus-Mu dapat menyucikan hati kami Bapak. Dapat memberikan kami jalan kebenarannya Bapak. Inilah doa permohonan kami yang kami naikkan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, setelah banyak sekali dosa yang kita perbuat, kita sudah diberkati oleh Tuhan, kita sudah disucikan oleh Tuhan. Marilah kita nyanyikan lagu penyelamat, lagu sukacita seperti Rusa Rindu Sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Oke, teman-teman, sekarang kita akan memasuki firman.
eh, saya serahkan ke Kak Hendra. Ya, makasih Andre. Doa kayaknya. Oke. Baik, teman-teman. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Kalau saat ini Tuhan memberi kami kesempatan membaca dan merenungkan firman-Mu, Tuhan juga yang kiranya menanamkan kerinduan di dalam hati kami, supaya kami rindu mengenal Tuhan lewat pemberitaan firman-Mu. Berkati kami semua yang terlibat di dalamnya, sehingga firman Tuhan yang diberitakan pada saat ini benar-benar boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, teman-teman. Nah, kita mau baca dulu ya dari Lukas 17 ayat yang ke-11 sampai dengan 19. Nah, karena judul perikopnya adalah ke-10 orang kusta. Saya mulai dari ayat yang ke-11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Ayat yang ke-13, Kak Duma. Oke, KN ayat 13 ya. Ya, betul Kak. Dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Kemudian ayat yang ke-14, Lina. Ayat 14 ya, Kak? Ya, betul. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ayat 15, boleh minta tolong Andre. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ayat yang ke-16, boleh minta tolong Kak Esther. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Ayat yang ke-17, boleh minta tolong Christine. Ayat 17 ya Pak. Iya. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di mana yang 9 orang itu? Ayat yang ke-18, boleh minta tolong Sarah. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Ayat yang ke-19, minta tolong Kak Jason, Kak. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Oke, terima kasih kakak-kakak dan teman-teman semua. Kalau kita lihat apa yang kita baca ini sebenarnya adalah problema hidup sehari-hari ya, problema hidup sehari-hari. Jadi ini bukan bicara tentang misalnya gimana caranya bikin roket gitu ya. Ini problema hidup sehari-hari yang dialami oleh orang-orang di zaman itu ya, teman-teman. Nah, kenapa kok kita ngomong masalah pergumulan, tapi kemudian ilustrasi yang dipakai adalah perikop ini ya. Artinya yang mau dijadikan contoh yang kita mau pakai untuk belajar kenapa perikop orang kusta ini. Nah, untuk bisa melihat itu, teman-teman, saya mengajak kita semua untuk memperhatikan gambar-gambar berikut ini ya. Nah, yang pertama tadi kalau teman-teman perhatikan, ini adalah cerita di zaman Tuhan Yesus ya, tentu saja. Ketika Tuhan Yesus hidup bersama-sama dengan masyarakat ini nih,
kalau teman-teman lihat gambar yang di kiri bawah, itu gambar apa ya? Ada yang bisa ini, mungkin punya pendapat, gambar apa itu? Jonathan, menurut Jonathan, nih gambar apa nih yang kiri bawah, yang orang-orang pakai topi ini? Band mungkin. Oh, band ya. Iya, betul. Band mungkin suka pakai kostum yang aneh-aneh. Nah, tapi yang dimaksud adalah di gambar kiri bawah itu adalah gambar orang-orang Yahudi ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman melihat nanti misalnya berkesempatan untuk pergi kemana, kalau yang di Indonesia, kalau teman-teman ke Manado itu ada sebuah sinagog ya, atau tempat beribadah orang Yahudi, di situ akan menemukan orang-orang yang seperti ini juga nih, teman-teman. Ini adalah gambar orang-orang Yahudi ya. Jadi yang diceritakan tadi di ayat yang kita baca itu adalah cerita tentang kehidupan Tuhan Yesus tentunya di tengah-tengah masyarakat Yahudi. Nah, lalu kita juga melihat tadi ya di bagian yang kita baca bahwa Tuhan Yesus ketika orang-orang ini ya, kalau lihat gambar di kanan bawah itu ada tulisannya itu, kalau teman-teman lihat 25 Januari 2019 Badan Kepegawaian Daerah di Provinsi Jawa Timur itu membuat sebuah poster yang berkaitan dengan Hari Kusta Internasional ya. Jadi ini ilustrasinya seperti ini teman-teman ya. Kalau orang kena kusta itu kan tangannya akan penuh dengan bercak-bercak begitu ya. Nah, ayat yang kita baca tadi bercerita tentang 10 orang yang menderita penyakit kusta. Gitu. Nah, apa yang membuat cerita ini menjadi penting, teman-teman ya? Penting, terus juga menarik. Kalau kita bicara tentang pergumulan, apalagi ya. Nah, di kalangan masyarakat Yahudi pada saat itu, orang-orang kusta itu adalah orang-orang yang dianggap najis ya. Teman-teman, kalau anak-anak remaja biasanya keluhannya itu adalah kalau mereka nggak punya teman, gitu ya. Misalnya, apalagi teman-teman kalau masih di usia sekolah, itu mungkin di antara teman-teman ada yang pernah merasakan nggak punya teman, gitu. Itu akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat tidak enak ya. Nah, kalau nggak punya teman aja sih, artinya nggak ada yang mau berteman gitu ya. Nggak ada yang mau berteman, tapi kan nggak dikasih cap gitu. Oh, ini orang ini misalnya najis gitu ya. Ya cuman karena nggak mau berteman aja, mungkin karena kalian dianggap nggak asik misalnya gitu. Tapi kalau orang-orang kusta, teman-teman, selain mereka memang ya ditinggalkan oleh orang-orang di sekitarnya karena memang dianggap itu penyakit yang menular ya. Mereka juga dianggap najis gitu. Mereka dianggap najis, artinya orang-orang tidak mau berdekatan dengan mereka karena selain bisa ketularan penyakit kustanya itu sendiri, mereka tidak mau bersentuhan dengan barang-barang yang najis ya, karena nanti mereka juga akan menjadi najis juga, gitu teman-teman. Jadi kalian bisa bayangkan, ya kita bisa bayangkan bersama-sama betapa orang-orang kusta pada saat itu tuh bergumul. Kalau anak-anak yang sudah SMA misalnya, kayak Andre gitu ya, kemarin kan Andre sharing tentang kekhawatirannya mengenai masa depan gitu. Nah, biasanya memang anak-anak tuh bertanya gitu, saya nanti kalau udah selesai sekolah mau jadi apa? Gitu. Dengan kata lain mau mengatakan bahwa tempat saya di dunia ini tuh sebetulnya di mana sih? Saya punya tempat nggak di dunia ini? Gitu. Nah, orang-orang kusta ini teman-teman bergumul untuk mencari tempatnya di masyarakat ya. Mereka nggak punya tempat di masyarakat gitu. Jadi mereka bergumul, mereka struggle, mereka berjuang untuk bisa mencari dan menemukan tempatnya di masyarakat pada saat itu. Nah, oleh karena itu teman-teman bisa mudah-mudahan bisa merasakan ya,
bisa merasakan seperti apa pergumulan, seperti apa perjuangan yang mereka alami. Gitu. Nah, kemudian di bacaan kita tadi, ketika mereka yang 10 orang ini datang kepada Tuhan Yesus, mereka minta apa? Nah, mereka minta apa, Christine? Maunya apa sih kira-kira 10 orang kusta ini? Kalau dilihat betapa beratnya hidup mereka sebagai orang kusta, kira-kira mereka minta apa ya? Tunggu, Christine masih. Oh, Christine sudah ini ya. Christine, oh masih kok. Menurut Christine minta apa, Christine? 10 orang ini. Kalau tadi kita udah sama-sama lihat ya, kayaknya hidup mereka berat banget sebagai orang kusta. Mintanya apa, Christine? Halo, Christine. Oke. Kalau gitu, saya tanya Lina deh. Lina, kira-kira 10 orang kusta ini tadi minta apa ya? Minta buat disembuhin, Kak. Ya, minta buat disembuhin ya. Karena kalau mereka sembuh, teman-teman, bukan cuman badan mereka aja yang sembuh nih ya, tadinya maksudnya kulitnya bermasalah gitu. Kalau teman-teman tahu ya, orang-orang yang kusta itu kalau parah, bagian tubuhnya itu bisa putus-putus sendiri gitu ya, teman-teman. Jadi di satu sisi ada gangguan fisik gitu ya, gangguan terhadap tubuh, tapi juga tadi yang seperti kita lihat bahwa mereka tuh dianggap najis ya, dianggap najis. Jadi udah tubuhnya bermasalah, mereka juga bisa kena mental juga gitu, kena mental juga karena dikucilkan di masyarakat ya. Jadi ketika mereka disembuhkan, seperti yang tadi disampaikan Lina, mereka minta disembuhkan. Kenapa? Karena kalau mereka sembuh bukan cuma badannya aja yang menjadi baik, ya, bukan hanya terhindar dari resiko jari-jarinya putus-putus gitu ya, tapi juga posisi mereka di masyarakat, mereka jadi punya tempat di masyarakat, tempat mereka di masyarakat itu dipulihkan, gitu. Mereka jadi tidak dianggap najis lagi. Jadi teman-teman lihat ya betapa pergumulan orang kusta itu ketika di zaman Tuhan Yesus sangat berat sekali, gitu. Sehingga kesembuhan ini menjadi penting banget buat mereka, gitu ya. Karena bukan hanya badannya yang disembuhkan, tetapi juga status mereka di masyarakat, gitu. Penerimaan mereka di masyarakat. Tadi saya juga sudah singgung ya, kekhawatiran remaja itu biasanya kalau mereka nggak diterima oleh orang-orang di sekitarnya. Sama ini teman-teman yang mereka alami ya sebagai orang-orang kusta. Nah, terus di bagian berikutnya ketika mereka minta sembuh tuh, Tuhan Yesus kan menyuruh ya supaya mereka pergi dan memperlihatkan diri mereka kepada imam-imam. Nah, kenapa imam-imam nih teman-teman ya? Gambar yang di tengah ini adalah contoh ilustrasi seorang imam dengan pakaian kebesarannya itu ya. Kenapa imam? Karena imam ini yang berhak untuk ngasih stempel ya teman-teman. Stempel artinya bukan dicap begitu, bukan, tapi dia yang berhak menentukan oke, seseorang ini sudah tahir. Ya, sudah tahir artinya sudah tidak najis lagi. Makanya Tuhan Yesus menyuruh ke-10 orang ini untuk pergi dan memperlihatkan dirinya kepada imam. Supaya apa? Begitu sampai ke imam, dia bisa lapor nih. Nih, saya udah bersih. Saya udah nggak najis lagi. Nah, kemudian imam akan mengatakan, oke, kamu sudah tidak najis. Nah, dengan dia tahir atau tidak najis lagi, maka badannya sembuh, tempatnya di masyarakat juga kembali, gitu ya. Nah, ternyata ajaibnya teman-teman, ketika mereka di tengah jalan, ini dari tempat Yesus menjumpai mereka tadi ya, dari tempat mereka menjumpai Yesus, itu mereka kemudian jalan kan ke tempat imam. Ternyata di tengah jalan mereka tahir. Tahir artinya bebas ya, bebas dari penyakit kusta tadi. Nah, tahir itu lawan kata dari najis tadi teman-teman. Jadi artinya ketika mereka sudah menjadi tahir itu mereka udah nggak najis lagi. Gitu. Mereka berjalan, kemudian di tengah jalan mereka menjadi tahir. Nah,
ternyata dari 10 orang, ya ini kan semuanya 10-10-nya jadi tahir ya teman-teman ya. Jadi nggak cuman 1-2 orang, tapi semuanya jadi tahir. Nah, menariknya setelah mereka dibebaskan oleh Tuhan Yesus dari pergumulan mereka itu, ya, mereka ternyata responnya itu ada 2 macam, ya, ada 2 macam. Tadi kalau coba kita cek ya, apakah teman-teman tadi juga membaca bersama-sama. Kalau Andre, dari 10 Andre, yang Ya. balik untuk bilang makasih berapa Andre? 1. Bayangkan ya teman-teman ya. Ini kalian bukan cuman gini, kalau kita lagi lapar ya suatu saat nih, kita lagi di jalan terus lapar, ketemu sama orang ya, kita dikasih makan nih, saya kasih kamu makanan. Itu menyelamatkan kita untuk hari itu doang ya teman-teman ya, atau siang itu doang lah. Kalau misalnya kejadiannya siang-siang, kalian haus atau lapar, tiba-tiba ada yang ngasih makan dan minum misalnya gitu, itu menyelamatkan kalian hanya untuk hari itu. Besok lagi ya nggak tahu gitu. Nah ini bayangkan 10 orang ini bukan hanya dikasih makanan yang bertahan cuma sehari ya, tapi mereka ditahirkan dari sakit kusta. Nah, seperti yang tadi kita lihat bahwa orang-orang kalau tahir dari sakit kusta itu statusnya balik lagi teman-teman. Yang tadinya nggak punya tempat di masyarakat jadi punya gitu. Terus bukan hanya itu, yang tadinya berhadapan dengan resiko, maaf ya, tangannya buntung, jarinya putus, itu dibebaskan dari resiko itu. Jadi efeknya ini sebetulnya jangka panjang loh teman-teman. Efeknya tuh panjang banget yang Tuhan Yesus lakukan ini. Dari yang tadi, kalau kita bahasakan dengan kehidupan remaja ya, dari yang tadinya nggak boleh sekolah karena dianggap mengerikan ya, akan menulari teman-temannya, sekarang jadi boleh sekolah lagi gitu. Dari yang tadinya nggak punya teman, karena orang-orang takut berhadapan sama mereka, sekarang jadi punya teman lagi. Nah itu tentu dampaknya lebih panjang daripada sekedar dikasih makanan atau minuman ya. Nah tapi lucunya dari antara 10 orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, tadi cuma 1 yang datang. Ya. Nah lebih menariknya lagi teman-teman ini, kalau teman-teman lihat gambar yang di kanan atas, ini menurut teman-teman gambar apa? Saya balik lagi ke Sarah deh. Sarah, ini ilustrasi cerita Alkitab yang mana Sarah kira-kira? Sarah. Oke, kita coba tanya Lina deh. Lina, kalau menurut Lina, ini ilustrasi cerita Alkitab yang mana sih? Yang mana ya, Kak? Yang mana ya? Nggak apa-apa. Teman-teman jangan takut salah ya, kita belajar bareng-bareng. Ini kita bukan lagi sekolah online, kita sedang belajar dan merenungkan firman Tuhan. Jadi salah pun tidak apa-apa. Ini Lupa loh, Pak. Lupa ya? Oke. Teman-teman ingat ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang perempuan yang sedang mengambil air di sumur? Nah, kalau teman-teman ingat itu perempuannya di situ diceritakan adalah seorang perempuan yang berasal dari Samaria ya, perempuan Samaria. Nah, tadi dari 10 orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, hanya 1 orang. Itu saja sudah menarik ya, kok bisa gitu. Lebih menarik lagi, 1 orang itu adalah orang Samaria. Nah, kenapa menarik? Karena orang Samaria, teman-teman, adalah orang yang dianggap sebagai, kalau kita bilang, warga negara kelas 2 ya. Jadi mereka tinggal di Israel pada saat itu, tapi mereka dianggap tidak sama gitu, lebih rendah derajatnya daripada orang-orang Yahudi karena orang Samaria adalah orang hasil
perkawinan campur ya antara orang Yahudi dengan orang non-Yahudi. Nah, pada waktu itu teman-teman perlu tahu juga bahwa orang Yahudi itu adalah orang-orang yang dipilih, ya kan, orang Israel adalah orang pilihan Allah ya. Nah, kalau orang-orang bangsa lain itu adalah yang kalau kita sekarang biasa menyebutnya kafir gitu. Kafir artinya tidak mengenal Allah ya, sementara orang-orang Israel kan adalah orang-orang yang dipisahkan, yang khusus untuk Allah gitu. Nah, orang Samaria adalah hasil perkawinan campur antara orang Yahudi dengan orang non-Yahudi gitu. Jadi kalau yang suci bercampur dengan yang kafir tentu dianggap tidak murni ya. Seperti apa Harry Potter dan Half-Blood Prince itu. Saya nggak tahu Half-Blood Prince itu setengahnya pangeran, setengahnya kodok mungkin gitu. Tapi itu ilustrasi aja ya teman-teman. Jadi orang Samaria ini adalah orang yang kalau di masyarakat Yahudi dianggap tidak murni Yahudi. Nah, kan jadi lucu ya teman-teman, sangat-sangat menarik karena 10 orang lainnya itu adalah orang Yahudi asli. Yang oleh orang tua mereka dari kecil ya. Dari kecil sudah diajari tentang Tuhan, tentang hukum Taurat, tentang peraturan-peraturan agama Yahudi. Kenapa yang balik justru adalah orang Samaria yang boleh dibilang adalah orang yang bukan murni Yahudi tadi. Ya. Orang yang ya boleh dibilang agamanya nggak jelas gitu ya. Kalau mungkin kita bilang dengan bahasa yang lebih sederhana gitu. Kenapa begitu? Ini menjadi menarik nih, teman-teman ya. Nah, ini supaya teman-teman punya gambaran aja tentang kisah Alkitab yang kita baca tadi. Jadi orang Samaria itu apa, orang Yahudi kayak apa, lalu di zaman itu penyakit kusta itu kayak apa gitu ya. Kayak apa parahnya dan kayak apa dampaknya kalau orang kena kusta. Jadi bukan hanya badannya yang sakit, tetapi lama-lama jiwanya juga sakit karena dia nggak punya nggak punya teman, nggak punya pekerjaan, nggak punya lain-lain karena dianggap najis. Nah, kalau kita mungkin familiar dengan teman-teman kita yang menganggap misalnya anjing itu najis gitu ya. Nah, jadi disamakan udah bukan orang lagi teman-teman ya. Nah, itu supaya teman-teman bisa dapat feel-nya. Nah, kita selama beberapa minggu ini udah bicara tentang tough times ya. Jadi waktu-waktu yang sulit, waktu-waktu perjuangan, waktu-waktu pergumulan gitu. Nah, kalau kita lihat di gambar ini ilustrasi yang mengingatkan aja ya teman-teman. Mengingatkan kita mengenai ini gambar apa sebenarnya ini ya. Coba kita tanya Jonathan. Jo, ini gambar orang lagi ngapain Jo? Lagi bertarung kan? Lagi bertarung ya. Ini lagi bergulat sih, lebih tepatnya lagi bergulat. Nah, teman-teman supaya kita ingat lagi, masa sulit itu ibaratnya yaitu ya kalau kita bicara pergumulan, orang bergumul itu artinya seperti ini nih teman-teman. Dia menghadapi sesuatu di depan matanya dia, dan dia berusaha mengalahkan sesuatu itu. Jadi kalau kita mendengar misalnya orang bergumul dengan sakit penyakit ya, seperti orang kusta tadi, orang bergumul dengan studi, orang bergumul dengan apa, misalnya pasangan hidup gitu ya. Dia sedang menghadapi sesuatu itu ya, seperti orang bergulat ini, dan dia berusaha untuk mengalahkan, untuk menang terhadap persoalan itu ya. Jadi bergumul tuh kayak gini teman-teman. Nah, kenapa itu menjadi sulit? Ya iyalah, orang kita kalau kita mau enak kan jalan nggak ada gangguan gitu ya, tapi tiba-tiba ketemu musuh yang harus kita hadapi, yang harus kita harus kita kalahkan. Nah, itulah kenapa kemudian
di dalam hidup kita ada pergumulan, ada masa-masa sulit. Gitu. Nah, sekarang kita lihat berikutnya ada gambar-gambar ini nih ya. Saya berharap ini mewakili semua generasi yang ada di sini sekarang ini ya. Kalau kok ketawa sih Kak? Jadi kalau kita lihat gambar-gambar ini ya, ini yang ini deh. Saya nggak akan tunjuk, tapi kalau teman-teman tahu silakan di-unmute dan sebut. Kita urut ya, dari yang kiri atas siapa tuh? Michael Jordan. Temennya Andre, dikit lagi. Bukan Michael Jordan. Bukan. Kobe Bryant. Ya, Kobe Bryant ya. Yang sebelah kanannya. Ayo. Siapa itu? Siapa Justin. nih? Nah, Justin ya. Kalau kata orang Sangkatan, Kak, sangkatan. Justin. Kalau kata orang Justin Bieber nih ya. Nah, ini kalau yang di sebelahnya lagi ini kakek buyutnya kakek buyut kita nih. Siapa nih teman-teman yang sebelahnya Justin Bieber? Ayo teman-teman yang sekolah pasti pernah lihat foto ini nih. Siapa nih? Ayo. Ya mungkin aslinya wajahnya nggak seperti ini, tapi ini sering dipakai nih sebagai ilustrasi untuk menggambarkan tokoh dia ini. Siapa nih? Yuk. Inisialnya. Aku boleh jawab nggak, Kak? Kak Okta mah jurusan fisika, curang. Jangan dong. Oke, yang lain. Inisialnya IN, teman-teman. Ahli fisika, matematika. Gurunya IN itu istrinya Nuh. IN istrinya Nuh. IN istrinya Nuh, ya boleh juga ya. Lina, Lin, siapa nih Lin? Kamu kan masih ini Lin, masih sekolah meskipun online. Siapa Lin? Tadi udah ada clue-nya tuh, ahli fisika. Apa ya, Kak, lupa. Apel tuh, apel. Dikasih tanda lagi apel. Bumi. F sama dengan M dikali A tuh. Ya, betul. Siapa yang mengeluarkan itu? Gaya, satuan gaya. Tuh, Gaya apa yo? Ya tuh satuan gaya apa tuh? Bahasa Kalau Inggrisnya bukan bahasa Inggris. Satuan benar. Iya, satuan Inisialnya gaya. A bukan sih, Kak? Bukan. I. N. Nama terakhirnya itu dijadikan satuan gaya, Lina. Ampere. Ya. Kalau ampere kan listrik. Ya, teman-teman, ini adalah gambarnya Isaac Newton ya. Isaac Newton. Bukan istrinya. Bilang oh dong teman-teman. Oh gitu. Oh. Aduh, baru pengen jawab, Kak. Biar seru. Oh gitu. Tadi dulu searching dulu tadi. Oh gitu ya. Boleh. Sinyalnya lama. Peres nih. Peres. Nah, oke. Berikutnya yang bawahnya tuh siapa tuh? Yang kiri bawah. Yang Yang ketawa. Siapa tuh? Saya nggak tahu itu. Komedian pokoknya. Komedian. Aku juga nggak tahu. Inisialnya M. Tidak. Iya, inisialnya M, namanya mirip-mirip saya gitu. Kak Endra. Oh iya, Mandra. Iya. Itu tiap tahun sinetronnya ditayangkan ulang di televisi loh, teman-teman. Itu teman-teman perlu nonton kalau ada waktu karena realistik banget ceritanya. Ya, Kak. Nah, ini yang berikutnya ini juga kalau teman-teman penggemar sepak bola harapannya tahu ya, siapa nih sebelahnya Mandra nih? Salah. Kan yang ditanya yang benar, Dre. Emang namanya salah, Kak. Iya, ini adalah Muhammad Salah ya, teman-teman. Muhammad. Nah, yang terakhir nih. Ini Plastik.
Yang Korea-Korea aja Kak Iya, ditanya. plastik. Girls. Plastik Ayo. itu. Sarah, Lina, Plastik Christine. giant. Plastik giant. Ya kan Kak? Siapa Lina? Kim Taehyung. Ya, Kim Taehyung tuh. Berarti benar ya, gambar-gambar ini mewakili semua generasi ya, teman-teman. Nah, nanti kita mau lihat apa sih persamaannya orang-orang ini gitu. Kalau menurut teman-teman apa persamaannya orang-orang ini? Kita sepakat ya bahwa mereka adalah orang yang hebat, terkenal, populer di bidangnya masing-masing ya. Kobe Bryant di dunia basket, Justin Bieber di dunia hiburan, Isaac Newton di bidang fisika, Mandra juga di bidang hiburan, Mo Salah di dunia sepak bola, Kim Taehyung di dunia perplastikan, gitu. Nah itu, Nah, benar. enggak di itulah ya, di K-pop ya. Mereka semua adalah orang-orang hebat ya, teman-teman. Nah, tapi yang saya mau ajak teman-teman untuk lihat di sini adalah bahwa semua yang ada di foto ini itu enggak menjadi hebat dengan begitu saja, gitu ya. Tapi mereka juga melalui perjuangan, pasti juga ada masa-masa sulit di dalam hidup mereka. Mungkin kalau teman-teman yang familiar dengan kisah-kisah atlet, mungkin teman-teman akan menemukan cerita yang kurang lebih sama. Misalnya begini ya, saya harus bangun dari jam 3 pagi sampai jam 8, itu saya harus lari keliling lapangan 100 kali misalnya. Kemudian saya harus melakukan 10.000 kali tembakan dalam satu hari ini ke ring basket ya. Nah, hal seperti itu. Pergumulan, perjuangan, masa-masa sulit yang harus mereka alami gitu ya. Untuk mereka bisa menjadi dirinya yang sekarang gitu. Kalau Lina mungkin tahu kisah hidupnya Taehyung sampai bisa sukses. Gimana Lin? Ini intermezzo aja ya. Lina pernah lihat atau pernah baca gitu? Kim Taehyung. Gimana Lin? Nggak tahu Kak, aku nggak tahu. Oke, kirain tahu ya. Tapi artinya teman-teman itu yang saya mau ajak teman-teman untuk lihat bahwa mereka semua juga pernah kok bergumul, mereka semua pernah bergulat dengan apapun itu ya. Ada yang misalnya kecilnya dari keluarga yang kurang mampu, dia harus berjuang untuk bisa melakukan hobinya gitu ya. Dan itu semua adalah masa sulit, tough times, pergumulan, perjuangan yang mereka lakukan. Gitu, teman-teman. Nah, sekarang ini yang saya mau ajak teman-teman lihat. Ternyata kesulitan yang mereka alami itu menjadikan mereka seperti itu. Ya. Menjadikan mereka seperti yang tadi itu ya. Seperti Kobe Bryant yang sekarang walaupun dia sudah meninggal ya. Kesulitan juga menjadikan Muhammad Salah seperti Muhammad Salah yang sekarang gitu. Jadi apa sih sebetulnya gunanya kesulitan atau pergumulan? Gitu, teman-teman. Ini pertanyaannya. Apa gunanya kesulitan atau pergumulan? Nah, kalau kita lihat dari apa yang dari orang-orang yang kita lihat sebelumnya ya, sebenarnya kesulitan itu berguna untuk menjadikan mereka pribadi yang lebih kuat. Ya. Sama seperti atlet gulat tadi yang kita lihat sebelumnya itu, ya cara mereka berlatih dan menjadi lebih kuat adalah dengan menghadapi orang-orang yang kuat juga, bergulat dengan orang yang lebih kuat juga, gitu. Itulah cara supaya mereka menjadi orang yang lebih kuat, yang lebih hebat. Gitu. Jadi kesulitan itu sebenarnya menjadikan mereka orang-orang yang kuat, ya, orang-orang yang hebat. Gitu. Nah, teman-teman, kalau kita tadi sudah sepakati ya bahwa kesulitan itu ada gunanya ketika kita belajar dari orang-orang terkenal tadi, semua perjuangan, semua kurang tidur mungkin ya, semua pukulan, semua hinaan yang mereka alami itu
membuat mereka menjadi orang-orang yang hebat, berarti sebetulnya ketika Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami kesulitan, itu juga ada maksud Tuhan di dalamnya, teman-teman ya. Ada maksud Tuhan di dalamnya. Nah, sekarang kalau tadi kan kita sudah lihat ya ilustrasi orang-orang ini. Nah, mungkin setelah melihat orang-orang itu tadi ya, teman-teman barangkali teringat dengan hidup teman-teman sendiri. Nah, saya mau bertanya, kalau misalnya teman-teman mau berkenan untuk share, boleh. Tapi kalau misalnya mau dijawab dalam hati juga boleh. Nah, pernahkah teman-teman mengalami kesulitan, ya, mengalami pergumulan, lalu Tuhan menghilangkan kesulitan itu, Tuhan mengangkat kesulitan itu, dan kesulitan itu pergi dari kehidupan teman-teman. Atau teman-teman mengalami kesulitan nih ya, kesulitannya tetap ada, tapi Tuhan menolong teman-teman, memberi kekuatan untuk bisa melewati masa sulit itu, sampai akhirnya kesulitan itu pergi. Nah, ada yang mau share, teman-teman? Kalau tadi kan misalnya kita lihat ini ya, bukan Michael Jordan, Kobe Bryant, oh dia tuh ngalamin gini, sama tuh sama saya misalnya gitu. Ada yang mau share? Oke, nggak apa-apa kalau nggak ada ya. Tapi saya ingin mengajak teman-teman untuk coba deh kita mengingat gitu ya. Pada saat kita berada di dalam kesulitan, dan kesulitan itu sudah lewat, kenyataannya kita bertemu hari ini, jam ini, detik ini dalam keadaan sehat dan selamat ya. Itu berarti Tuhan sudah menolong kita untuk melewati masa sulit itu. Ya. Sama seperti Tuhan kalau dalam kasus orang kusta tadi, Tuhan mengangkat atau menghilangkan pergumulan mereka. Ya. Kesulitan mereka itu Tuhan sembuhkan dengan seketika. Ya, kalau sekarang mungkin kita harus berobat gitu ya. Tapi ini di dalam contoh cerita Alkitab yang kita baca tadi, Tuhan mengangkat kesulitan mereka, pergumulan mereka, mereka bebas ya dari belenggu ya, belenggu pergumulan sebagai orang kusta itu, mereka bebas dan mereka bisa hidup normal lagi di tengah-tengah masyarakat ya. Nah, mungkin teman-teman juga pernah mengalami itu, tapi yang saya mau ingatkan adalah bahwa kalau kita sekarang bisa bertemu dalam keadaan sehat dan selamat, itu artinya Tuhan sudah pernah melewatkan kesulitan atau menolong kita untuk bisa melewati kesulitan itu, gitu ya. Nah, sekarang ini teman-teman, kita sedang berada di dalam sebuah kesulitan ya, pandemi. Kalau tadi kusta itu menyerang 10 orang, ini pandemi ini memberi dampak kepada semua orang. Bukan hanya secara fisik ya, artinya ada banyak orang yang terserang virus corona gitu ya, mereka bergumul secara fisik untuk sembuh, tapi juga ini juga udah kena mental juga ya. Teman-teman mungkin udah pernah ini ya, lihat yang baru-baru ini viral tuh, ada orang suruh putar balik oleh petugas di jalan menuju ke Sukabumi ya, tapi malah dia ngata-ngatain petugasnya tuh, sekarang jadi meme ya. Ada yang udah pernah lihat belum itu ya. Jadi orang saking keselnya ya, saking bosennya di rumah itu mereka kesel, mereka marah kepada keadaan. Nah, ini juga adalah sebuah masa sulit yang Tuhan izinkan untuk kita lewati bersama-sama ya. Mudah-mudahan nanti Tuhan menguatkan kita semua sampai pada waktunya kita bisa melewati itu. Ya, teman-teman. Lantas gini, kalau tadi kita sudah sepakat bahwa kesulitan itu ada gunanya bagi kita, ya. Lalu kita juga sudah sepakat bahwa oke, kalau kita sekarang berada di sini di dalam keadaan yang sehat, yang selamat gitu ya. Berarti Tuhan sudah
pernah memimpin kita melewati kesulitan. Walaupun sekarang kita juga sedang berada di tengah pergumulan dan masa sulit, yaitu pandemi corona ya. Tapi karena Tuhan sudah memimpin hidup kita, Tuhan sudah pernah, mungkin bukan hanya 1 kali ya, 2 kali, 3 kali, bahkan berkali-kali menolong kita untuk bisa melewati kesulitan atau pergumulan di dalam hidup kita. Tanggapan apa yang pantas? Gitu ya. Pantasnya itu gimana? Nah, kalau tadi Andre mengatakan ya kita harus ini ya, kalau udah Tuhan tolong, nah maka kita harus bersiap. Karena hidup adalah sebuah perjalanan ya Andre ya. Dan kita nggak pernah tahu berikutnya ada apa lagi. Tapi juga ketika kita sudah menerima kasih Tuhan, maka yang pantas tentu saja adalah mengucapkan terima kasih. Ya, seperti yang ditunjukkan oleh 1 orang tadi. 1 orang dan udah gitu orang Samaria lagi teman-teman ya. Yang sebenarnya harusnya yang kalau ada orang yang mengucapkan terima kasih itu ya harusnya orang-orang Yahudi yang 9 orang itu. Karena mereka dari kecil dididik agama Yahudi gitu ya, dididik tentang Allah. Tapi ini orang Samaria yang justru mengucapkan terima kasih. Nah, ketika Tuhan sudah mengizinkan kita melewati masa sulit, maka tanggapan yang pantas tentu saja adalah terima kasih ya, teman-teman. Ketika kita sudah menerima kasih dari Tuhan, kita mengucapkan terima kasih. Oke. Nah, kita bisa tunjukkan rasa terima kasih kita lewat apa? Ya, kalau kita yang sebagai anak-anak Tuhan, tentu saja yang paling populer dengan kita adalah lewat nyanyian ya. Tadi kita sudah menyanyikan juga ungkapan hati kita, pujian kita kepada Tuhan. Itu juga adalah sebuah ungkapan terima kasih ya. Bagi orang yang menyadari benar-benar ya penyertaan Tuhan di dalam hidup dia, di dalam pergumulannya, lagu itu bukan cuma sekedar kata-kata teman-teman ya. Jadi teman-teman menyanyikan lagu dengan penuh penghayatan itu jangan kalau cuma lagi putus cinta atau jatuh cinta doang. Kalau lagi putus cinta nyanyi bisa sampai nangis-nangis gitu ya. Kalau lagi jatuh cinta ekspresi wajahnya full, ketawa, senyum-senyum sambil lompat-lompat gitu. Nah, tapi bagi orang yang merasa bersyukur teman-teman ya bahwa Tuhan sudah menolong saya melewati masa sulit, pergumulan yang saya harus hadapi, itu ekspresinya juga sebetulnya seperti orang putus cinta dan jatuh cinta gitu. Ekspresinya full ya. Kayak di gambar yang sebelah kiri ini ya, tentu bukan tidak harus begitu, tapi artinya ekspresif ketika bernyanyi. Ya, karena ketika hati kita penuh dengan syukur itu akan meluap sehingga muncul di wajah kita, di suara kita ya. Itu ekspresi yang pertama. Ekspresi yang kedua adalah berdoa. Ya, seperti di gambar yang di kanan atas itu berdoa. Berdoa tentu ya mengucapkan syukur ya, terima kasih karena Tuhan sudah menolong kita melewati pergumulan itu. Ya. Kemudian kita juga bisa mengekspresikan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita lewat puisi, teman-teman. Ya. Kalau teman-teman baca di Kitab Mazmur itu teman-teman akan melihat ada satu hal yang menonjol begini, teman-teman. Jadi pemazmur itu menyanyikan dulu ya, dia menyanyikan mazmur itu artinya nyanyian, teman-teman. Jadi kalau teman-teman baca mazmur ini ada salah satu polanya adalah biasanya dia akan bercerita dulu tentang kesulitan atau pergumulan yang dia alami, masa sulit yang dia alami, lalu dia ceritakan pertolongan Tuhan di dalam kesulitan itu seperti apa, gitu ya. Baru setelah dia ceritakan pertolongan Tuhan, dia mengatakan bahwa dia bersyukur, ya. Jadi menengok, dia ngelihat ke belakang, oh luar biasa pertolongan Tuhan di dalam pergumulan, di dalam masa sulit yang saya alami. Maka sekarang saya mau bersyukur lewat nyanyian itu, ya. Nah bahasanya kadang-kadang tidak jarang ya teman-teman, bahasanya tuh seringkali puitis. Nah seperti puisi begitu. Nah kemudian yang ekspresi berikutnya apa lagi teman-teman? Ekspresi berikutnya ya tentu saja dengan
Ini bukan berarti teman-teman jadi tukang kayu ya, tapi yang saya maksud di sini adalah teman-teman bekerja, berkarya, belajar, menghasilkan prestasi. Yang itu semua adalah ungkapan syukur karena Tuhan sudah menolong kita, menguatkan kita. Apalagi teman-teman yang belajar secara online ya, saya tahu itu berat gitu. Dan itu juga adalah salah satu pergumulan, salah satu masa sulit yang harus teman-teman lalui gitu. Tapi setelah ketika Tuhan memimpin kita, menyertai kita, maka kita juga harus tunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan belajar sebaik-baiknya gitu. Malah kalau teman-teman lihat ya karena sekarang kita sekolahnya itu nggak harus pergi ke sekolah, nggak harus macet, nggak harus apa gitu. Justru banyak yang kita bisa pelajari ya, kita malah bisa belajar apa saja. Tidak terbatas hanya kepada pelajaran-pelajaran di sekolah. Ya. Itu teman-teman yang kita mau bersama-sama renungkan pada saat ini. Jadi sekarang saya mengajak kita semua untuk berdiam diri selama 1 menit ya kurang lebih. Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan 2 hal. 1, kapan teman-teman merasa benar-benar bahwa Tuhan menolong di dalam pergumulan yang teman-teman alami? Di saat kapan dan di dalam situasi yang bagaimana? Ini masing-masing teman-teman pasti punya pengalaman yang berbeda ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya udah menyadari, saya sudah ingat penyertaan Tuhan di dalam hidup saya ketika saya mengalami pergumulan, ungkapan syukur seperti apa yang bisa saya berikan untuk bersyukur pada Tuhan ya teman-teman. Tuhan menolong kita dan memberkati kita untuk senantiasa bersyukur kepadanya sebagai ungkapan terima kasih kita karena Dia sudah menyertai kita di masa-masa sulit yang kita alami. Amin. Saat teduh bagi kita semua untuk merenungkan penyertaan Tuhan di dalam masa sulit yang kita alami. Saya kembalikan ke Andre, silakan Andre. Siap, terima kasih Kak atas renungannya. Dan sekarang kita memasuki pengakuan iman rasuli. Mari kawan-kawan, teman-teman, dan juga kakak-kakak, bila diperbolehkan kita unmute mikrofon kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saya kembalikan ke Andre. Ya, terima kasih Kak. Yes. Oke, teman-teman. Setelah tadi kita mendengarkan renungan, setelah kita sudah dimenangkan oleh Tuhan, kita harus memberikan ucapan syukur kepada Tuhan dengan tadi yang pertama tuh melakukan pujian-pujian atau nyanyian. Sekarang kita akan menyanyikan lagu PKJ 149 yaitu ucap syukur pada Tuhan.
Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari teman-teman, kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, kami telah mengumpulkan persembahan kami sebagai ungkapan syukur atas kemurahan hati-Mu yang tidak pernah berhenti mengalir. Kami juga akan memanjatkan doa permohonan dan syafaat kami, Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap kami dan teman-teman remaja kami dalam kegiatan belajar. Kiranya Tuhan tetap hadir dan membimbing kami dalam proses belajar yang masih harus kami lakukan dari rumah masing-masing. Kami juga berdoa untuk program GKI Postulensi yang sedang berjalan saat ini. Biarkanlah Tuhan yang terus memimpin, agar setiap proses yang kami jalani dapat berjalan dengan baik dan komisi remaja dapat terus makin bertumbuh dalam iman Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya Engkau boleh memulihkan kehidupan saudara-saudara kami dengan memberikan sukacita yang sempat terhilang karena bencana. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup memenuhi apa yang mereka butuhkan, baik itu tempat tinggal, pakaian, makanan, dan tentunya kedamaian hati. Kami mau berdoa juga untuk setiap warga Indonesia yang akan menerima vaksin. Untuk setiap proses, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati setiap usaha mereka dalam upaya mengantisipasi pandemi COVID-19 ini, Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah Indonesia agar diberikan hikmat untuk mengambil tindakan yang tepat dan cepat mengatasi pandemi COVID-19, dan juga hikmat untuk mengambil kebijakan dalam setiap permasalahan yang ada, Tuhan. Kami juga percaya bahwa Engkau baik dan Engkau senantiasa melakukan hal-hal baik. Inilah doa permohonan syafaat kami, Tuhan, yang hanya kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, teman-teman. Setelah begitu banyak pergumulan yang kita alami, kita sudah dimenangkan oleh Tuhan, dan kita mengucapkan syukur dengan menyanyikan lagu Ku Diubahnya. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya.
diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Mari teman-teman semua, kakak-kakak, kita sudahi ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk siang hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan Engkau, dan kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini juga kami boleh diberkati dengan firman Tuhan. Kami diingatkan kembali Tuhan bahwa dalam menjalankan hari-hari kehidupan kami banyak hal-hal yang tidak terduga, hal-hal yang berat yang senantiasa harus kami hadapi. Ajar kami Tuhan untuk kami senantiasa berserah kepada Tuhan, dan kami yakin Tuhan bahwa Engkau senantiasa memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan maupun pergumulan kami. Dan kami senantiasa boleh hanya berpegang kepadamu saja ya Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar kami juga akan kembali ke dalam kegiatan kami masing-masing. Kami menyerahkan seluruh hidup kami semuanya ke dalam pimpinan, penyertaan, dan tuntunan tangan kasih-Mu ya Tuhan. Dan kami rindu untuk menerima berkat daripada-Mu. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa, pimpinan penyertaan daripada Rohul Kudus nantiasa menyertai kita semua, mulai hari ini hingga Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa. Amin. Terima kasih Kak Hendra, Andre. Selamat hari Minggu. Terima Selamat hari kasih. Minggu. Selamat hari Minggu. Kita foto dulu ya. Mau foto. Nah, teman-teman, sebelum kita foto, saya mau ngasih bocoran untuk tema kita berikutnya ya, teman-teman. Jadi kalau tadi selama beberapa minggu belakangan ini ya, kita sudah belajar tentang kehadiran Tuhan Yesus di masa-masa sulit. Lalu tadi kita tutup ya, setelah masa-masa sulit, pergumulan itu lewat, apa yang harusnya kita lakukan ya. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang Yesus dan orang-orang jahat ya, mulai minggu depan. Nah, minggu depan itu kita akan, bukan minggu depan ya, tapi 2 minggu lagi. Minggu depan kita akan beribadah bersama-sama dengan remaja di GKI Keranggan, karena kita mau ada pendalaman Alkitab ya teman-teman. Temanya adalah menjadi remaja tangguh. Nah, ini pas nih, karena kita udah belajar tentang pergumulan. Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang lebih tangguh setelah Tuhan menolong kita melewati pergumulan itu. Oke, silakan dinyalakan videonya, teman-teman. Kita gabung ya Kak, minggu depan ya, jam 9.30 ya? Ya, betul Kak Esther. Oh iya, makasih. Udah dilengkapi ya Kak Esther. Jadi, minggu depan kita kebaktiannya gabung dengan remaja di GKI Keranggan jam 9.30 ya, teman-teman. Kita mau mendalami Alkitab secara bersama-sama. Iya, terima kasih ya teman-teman. Selamat hari Minggu semuanya. Sampai hari Minggu semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Minggu depan jam 9.30 ya.